Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi kami akan berbagi sebuah video informasi terkait P3K Guru 2021 dan tentunya 2022. Nah, di sini kami akan berbagi sebuah informasi terkait Mas Nadim ya. Mas Nadim buka suara soal migrasi P3K guru swasta ke negeri. Honorer harap maklum. Di sini informasi ini disampaikan melalui salah satu media elektronik yang cukup terkenal, yaitu tentunya jpnn.com. Di sini dikatakan bahwasanya jpnn.com, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim buka suara soal migrasi guru swasta ke sekolah negeri. Migrasi ini karena guru swasta lolos formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap kedua. Di sini dalam artian bahwasanya apa yang dilansir oleh jpnn.com ini mengatakan bahwasanya Mendikbudristek Mas Nadiem itu buka suara teman-teman ya soal migrasi guru swasta ke sekolah negeri. Nah, di sini dikatakan migrasi ini karena guru swasta lolos formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK tahap kedua. Itulah yang menjadi penyebabnya sehingga ada migrasi guru honorer swasta ke sekolah negeri. Nah, sekarang kita coba lanjut di sini. Menurut Mas Nadiem, sapaan akrab Mendikbudristek Nadiem, pemerintah tidak bisa menutup rekrutmen P3K guru tahap 2 untuk pendidik dari sekolah swasta. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini dikatakan langsung oleh Mas Nadiem ya bahwasanya Mendikbudristek Nadiem menyatakan bahwa pemerintah itu tidak bisa menutup rekrutmen P3K guru tahap 2 untuk pendidik dari sekolah swasta. Seperti itu ya. Jadi itu adalah pernyataan dari Mas Nadiem. Nah, di sini dikatakan bahwasanya sesuai amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ASN dan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, seleksi P3K guru 2021 bisa dilamar oleh peserta yang memenuhi syarat. Nah, terkait dengan tahap 2, disitulah guru swasta bisa melamar formasi karena sudah sesuai dengan aturan di Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Seperti itu ya. Jadi ini dikatakan Mas Nadiem bahwa sesuai amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ASN dan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, seleksi P3K guru 2021 bisa dilamar oleh peserta yang memenuhi syarat. Seperti itu ya. Jadi bukan hanya untuk guru honorer negeri, guru swasta, lulusan pendidikan profesi guru maupun peserta yang belum pernah mengajar dan memenuhi persyaratan itu bisa ikut seleksi P3K. Ini dikatakan langsung oleh Mas Nadiem saat dialog dengan guru-guru di Kota Bandung hari Senin tanggal 18 bulan 1 2022 yang dilansir langsung melalui media elektronik yaitu jpnn.com. Seperti itu teman-teman ya. Di sini beliau menegaskan bahwasanya migrasi guru swasta ke sekolah negeri itu membuktikan kesejahteraan mereka juga kurang. Nah, jadi di sini menurut Mas Nadiem bahwasanya adanya migrasi guru swasta ke sekolah negeri itu juga membuktikan bahwasanya kesejahteraan mereka juga kurang. Gaji guru swasta masih di bawah UMR. Nah, seperti itu ya, gaji guru swasta masih di bawah UMR. Sama seperti honorer negeri, tidak adil bila pemerintah menutup kesempatan seleksi P3K guru 2021 tentunya untuk guru swasta. Seperti itu teman-teman ya, itu yang harus teman-teman pahami. Nah, di sini kita coba lanjut lagi. Di sini dikatakan lagi oleh Menteri Nadiem mengatakan untuk menyelamatkan honorer negeri, pemerintah tidak membuka PTS P3K guru tahap 1 untuk peserta dari sekolah swasta dan lulusan PPG. Tahap 1 dikhususkan untuk guru honorer negeri dan formasinya untuk sekolah induk.
Nah, seperti itu ya. Jadi untuk tahap satu kita tidak bisa memungkiri bahwa keistimewaan di tahap satu memang betul-betul untuk guru honorer negeri, teman-teman ya. Makanya di tahap satu itu memang diperuntukkan untuk guru honorer negeri dan tentunya memiliki formasi di sekolah induk. Jadi sekolah swasta, peserta dari sekolah swasta dan lulusan PPG hanya bisa melamar P3K guru di tahap kedua dan tentunya juga di tahap ketiga. Karena di tahap satu memang tujuannya adalah untuk menyelamatkan honorer negeri. Ini langsung juga dikatakan oleh Mas Nadim. Nah, namun di seleksi P3K guru tahap 2 dan 3 lanjutnya pemerintah membuka kesempatan peserta lain untuk masuk, teman-teman ya, seperti itu. Jadi namun di seleksi P3K guru tahap 2 dan 3 lanjutnya pemerintah membuka kesempatan peserta lain untuk masuk. Seperti itu ya. Nah, di sini Mas Nadim mengakui dalam menyelesaikan masalah guru honorer ini pemerintah dalam posisi dilematis, harus membela kepentingan siapa. Sementara pemerintah harus mengakomodasi semuanya, guru honorer negeri maupun swasta. Nah, jadi kita tidak bisa memungkiri teman-temannya bahwasanya pemerintah itu juga dalam keadaan dilematis. Entah siapa yang harus dibela, membela kepentingan siapa. Karena pemerintah tentunya juga harus adil, teman-temannya, harus mengakomodasi semuanya, baik itu guru honorer negeri maupun swasta. Memang solusi yang diambil pemerintah tidak bisa memuaskan semua pihak. Namun yang harus saya tegaskan, pemerintah tidak bisa menutup seleksi untuk guru swasta maupun lulusan PPG, pungkasnya seperti itu ya. Sebelumnya para pimpinan guru honorer mengungkapkan dalam seleksi P3K tahap 2 telah terjadi migrasi guru swasta ke sekolah negeri, seperti itu ya. Mereka menggeser guru honorer negeri karena diuntungkan dengan afirmasi kompetensi teknis 100%, seperti itu ya. Jadi seperti inilah teman-teman ya. Seperti inilah pernyataan atau buka suara dari Mas Nadim terkait soal migrasi P3K guru swasta ke sekolah negeri honorer harap maklum. Jadi di sini memang Mas Nadim sudah memberikan penjelasan soal migrasi P3K guru swasta ke sekolah negeri. Ini dilansir langsung melalui salah satu media elektronik yaitu jpnn.com. Jadi di sini poin penting yang kita bisa petik di sini bahwasanya pemerintah itu tidak bisa menutup rekrutmen P3K guru tahap kedua untuk pendidik dari swasta. Karena itu sudah sesuai teman-temannya dengan amanat Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 bahwa seleksi P3K 2021 bisa dilamar oleh peserta yang memenuhi syarat. Berarti kalau kita menjalankan amanat berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Permenpan RB, berarti guru swasta, lulusan PPG dan guru honorer negeri sepanjang memenuhi syarat berarti tetap bisa mengikuti seleksi P3K guru. Kemudian di sini juga Mas Nadim sudah mengatakan bahwa di tahap 1 sebenarnya itu tujuannya adalah untuk menyelamatkan honorer negeri. Makanya di tahap 1 kemarin itu tidak diakomodasi peserta swasta dan lulusan PPG untuk ikut tes karena semata-mata memang ditujukan untuk menyelamatkan honorer negeri. Namun di tahap kedua dan ketiga pemerintah itu membuka kesempatan peserta lain untuk masuk. Nah, seperti itu teman-teman ya. Baik, mungkin cukup sampai di sini videonya terkait pernyataan Mas Nadim terkait soal migrasi P3K guru swasta ke sekolah negeri. Semoga ada manfaatnya. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.